Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang sedang belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari norma dan keadilan. Namun sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk di pembahasan norma dan keadilan. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu definisi norma dan keadilan. Yang kedua adalah cara norma dalam mewujudkan keadilan. Yang ketiga, jenis dan proses terbentuknya norma. Dan yang keempat, kita akan mencari tahu apa manfaat mempelajari norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah definisi norma. Norma dalam bahasa Inggris yaitu dikenal dengan norm, dalam bahasa Yunani dikenal dengan nomoi atau nomos, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan kaidah yang berarti hukum. Hukum sendiri perlu anak-anak perhatikan adalah sebuah aturan yang tujuannya adalah mengatur kehidupan manusia. Menurut Jimli As-Siddiqi, norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, bahkan kemuliaan, berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia. Institusionalisasi itu dapat diartikan dilembagakan ya, dilembagakan atau diformalkan atau disahkan. Sedangkan keadilan sendiri berasal dari kata adil, yaitu sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Maka keadilan dapat disimpulkan bahwa sifat tidak memihak atau tidak berat sebelah. Cara norma dalam mewujudkan keadilan yang perlu diperhatikan adalah keadilan tanpa norma tidak mungkin dapat diwujudkan, karena sejatinya dimanapun manusia berada tetap membutuhkan norma atau hukum atau aturan untuk mengatur segala kehidupannya. Jika norma ditiadakan, maka yang terjadi adalah hukum rimba, yaitu yang kuat akan memangsa yang lemah. Kejahatan yang merugikan orang lain akan terjadi setiap waktu. Selanjutnya adalah jenis-jenis norma. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan sendiri berasal dari bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini mengajarkan kita tidak berbohong. Karena jika kita berbohong, hati nurani akan tahu bahwa itu perbuatan yang salah yang dapat merugikan kita dan orang lain. Selanjutnya adalah norma kesopanan, yaitu norma yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dapat berasal dari kebudayaan atau kearifan lokal. Contoh dalam masyarakat Jawa misalnya, untuk berbicara dengan orang yang lebih tua harus menggunakan bahasa kromo inggil. Jenis norma yang ketiga adalah norma agama, yaitu sekumpulan peraturan hidup manusia yang berasal dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Jika Islam, maka berasal dari Al-Quran. Dalam Islam sendiri, peraturan yang berkaitan dengan hukum yaitu bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Norma yang terakhir adalah norma hukum, yaitu norma yang dibuat oleh pejabat resmi negara, misalnya DPR, yang memiliki sifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Maksud dari sifat memaksa yaitu apabila kita melanggar
norma hukum, maka ada sanksi. Contoh misalnya, seorang yang ketahuan mencuri, maka dia akan mendapat hukuman penjara. Selanjutnya, apa sih manfaat mempelajari norma? Yang pertama adalah dengan mempelajari norma kesusilaan misalnya, maka kita akan menjadi orang yang jujur. Karena jika kita berbohong, maka itu akan bertentangan dengan hati nurani kita sendiri dan dapat merugikan orang lain dan juga diri kita sendiri. Selanjutnya yang kedua, dengan mempelajari norma kesopanan, maka kita akan disayangi oleh lingkungan sekitar kita, karena kita tidak akan melakukan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, baik secara perasaan, ucapan, maupun perbuatan. Selanjutnya yang ketiga, norma agama berarti kita diminta untuk mematuhi perintah Tuhan. Kenapa kita harus mematuhi perintah Tuhan? Karena hanya Tuhanlah yang menjadi awal dan akhir perjalanan hidup manusia. Contoh, kenapa kita harus sholat dan berpuasa? Karena dengan sholat dan berpuasa kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di kemudian hari kita akan berkumpul dengan saudara seiman kita dalam surganya. Selain pentingnya mempelajari norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama, hal yang terpenting juga adalah mempelajari norma hukum. Mempelajari norma hukum ini tujuannya adalah karena kita hidup berdampingan dengan orang lain yang bisa jadi memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kita, dan bahkan memiliki agama yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus mematuhi norma hukum yang dibuat oleh negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 NKRI yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, interaksi sesama warga negara, pergaulan antar beda agama harus diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat negara yang berwenang. Baiklah anak-anak yang sedang belajar di rumah, demikian pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk mengerjakan tugas individu di rumah masing-masing, dan kemudian nanti dikumpulkan lewat wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.